Assalamualaikum. Apa kabar Grupi dan teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Pagi ini jumpa lagi dengan aku Fitri di channel Keluarga Cahaya. Pagi ini aku sudah selesai masak dan aku niatkan masak pagi-pagi karena aku punya rencana mau memindahkan lemari besi yang bertingkat ini ya. Nah, jadi dari dapur atau dekat dapur ini ada satu kamar tempat tidurnya anak cowokku yang paling besar yang sekarang sudah kuliah. Jadi aku kan punya 4 anak kecil dan satu anak yang sudah dewasa ya. Sekarang sudah mau semester 5. Sekarang dia sedang liburan akhir semester gitu ya. Nah, lumayan sebulan nih. Dan kebetulan hari ini dia sedang bermain ke daerah Cibubur, jadi cukup lama lah perginya. Aku mau ngeluarin tempat tidur ya, jadi biar nanti dia lesehan saja. Karena ini juga nggak setiap hari dipakai kan, dan dia tuh tidurnya juga sendiri, nggak ada adiknya yang mau di sini gitu ya. Tempat tidur ini ada lemari, nanti juga isi lemarinya mau aku keluarin karena semalam sudah aku tanya banyak yang sudah nggak kepake. Dan ini ada meja belajar yang lumayan besar juga. Jadi kalau dia sholat di kamar ini pun space-nya tuh kecil banget. Sempit lah, panas. Dia juga suka ngeluh panas ya. Dan kipasnya tuh hanya kipas di atas itu. Pertama yang harus aku lakukan itu membongkar satu persatu. Nanti dirakit lagi gitu ya. Dan rencananya kenapa aku mau keluarin, selain memang kamarnya sempit, panas, ada anakku yang Kak Said mau minta kamar gitu ya. Dan aku mau membuat satu space untuk Kak Said, nanti dia tidur terpisah dengan orang tuanya. Dan rencananya aku mau taruh di sini, di samping atau di luar kamar tidur utama. Karena di sini cowok semua, jadi aku tidak terlalu membuat kamar yang privacy banget. Kecuali punya anak perempuan, dia harus di kamar yang tertutup ya. Jadi aku mau buat di sini, terus nanti aku kasih penghalang rak-rak. Ada 2 rak besi kan, satu, terus rak di sana ya. Jadi aku harus membuat space dulu di sini sebelum tempat tidur yang besi tingkat itu aku rakit. Aku harus membuat space di sini. Aku pindah semua posisi di sini. Oke, aku awali dari kamar anak kuliahku ya. Nah, mengeluarkan kasur, membongkar kamar tidur besi. Oke, doakan aku kuat hari ini ya. Dan seperti ini penampakan dari tempat tidur
besi tingkat ya. Nih, aku harus membongkarnya satu persatu. Tapi sebelum dibongkar aku harus mengeluarkan alas besi ini. Ini juga cukup lumayan berat. Ada 4 ya. Bawah 2, atas 2. Tempat tidur ini sudah aku bongkar berapa kali ya, udah sering aku bongkar, aku pindah. Pokoknya setiap kali dipindah ke ruangan lain itu harus dibongkar dulu. Nggak bisa sekedar digeser. Kalau digeser di satu ruang bisa, tapi kalau harus keluar dari satu ruangan itu harus dibongkar karena kan di pintu nggak muat ya. Ini buatan suami aku. Dulu pertama kali tuh bukan di sini. Dan di sini dulu tempat tidur yang di kamar utama tingkat juga itu dulu di sini lebih sempit lagi, lebih sumpek lagi. Makanya aku tukar. Tapi ternyata tidak, fungsinya tuh tidak full gitu loh. Atas nggak ada yang make, terus pulang juga tidak sering ya, hanya sekedar kalau liburan gitu kan. Jadi kamar ini kalau dia tidak libur kuliah kosong gitu. Sekarang aku mau mengeluarkan alas besinya, kemudian bongkar ya. Oke, alas besinya sudah keluar semua, 4 biji ya sudah aku keluarin. Dan maaf ya, maaf aku ngos-ngosan banget. Terus ya Allah kotor banget. Makanya jadi susah ya mau bersihin bawah-bawahnya karena memang jarak dari tempat tidur ke lantai itu dekat. Terus sempit, pokoknya tidak cocok lah kalau tempat tidurnya itu besar, terus susah dipindah-pindah gitu ya. Jadi ya aku keluarkan dan aku buat nanti tempat tidur Kak Said di luar. Oke, sekarang aku mau bongkar satu persatu. Ini aku udah menyiapkan kunci sama ya, kunci L sama kunci apa ini namanya. Pokoknya 2 ini yang selalu aku pakai untuk membongkar tempat tidur ini. Kunci L-nya pun juga cuma 1 ukuran aja yang dipakai karena bautnya sama ukurannya. Oke, aku bongkar satu persatu ya. Dan aku tidak memvideokan semuanya prosesnya karena aku dalam posisi pakaian yang benar-benar nyaman untuk beberes ini semua. Jadi setiap sudah selesai baru aku videoin, terus aku sedikit beri penjelasan gitu ya. Oke, semoga Grupi dan teman-teman bisa memahami dan mengerti ya, karena sumpek banget, sumpek panas gitu. Oke, lanjut ya. Tadi aku sudah dalam tahap melepas baut ya, semuanya lancar, tapi satu ini susah banget. Ini susah banget ternyata. Apa tuh, ada yang sudah lepas di sini, jadi terus ini mati, kayak mati gitu, kayaknya udah karatan atau gimana ya, susah banget. Dan sekarang aku oke lah, nggak apa-apa, itu terakhir, nanti aku coba pakai tang juga, mungkin ya harus bantuan tang untuk menahan. Jadi sekarang aku lepasin ini nih, ini udah aku lepas bautnya. Nah sekarang tinggal diambil ini, apa sih, kayak rusuk tulang rusuk kali ya. Nih aku ambilin seperti ini nih. Ada 4 penahan alas besi ya. Di sana juga ada 4 penahan. Aku ambil semuanya ya. Dan ini semua rangka besinya sudah aku keluarin. Dan ini satu penahan besinya itu nggak bisa dilepas, jadi ya sudah seperti ini ya. Walaupun agak susah tadi mindahinnya, tapi sudah dibantu Kak Said, akhirnya semuanya sudah keluar dari kamar. Tinggal tiang utama
sengaja aku tinggal di sana dulu karena di sini sudah nggak ada tempat. Aku harus membuat space untuk merakit. Dan sekarang ruangannya sedang divakum. Untuk hari ini kamar hanya dibersihkan, terus disiapkan tempat tidur saja, kasur, jadi lesehan gitu. Nanti kalau anakku yang kuliah sudah kembali ke kampus, baru nanti benar-benar dibersihkan total ya. Ini hanya sementara saja, sekedar mengeluarkan tempat tidur besi dan nanti memindahnya lagi. Jadi ruangan tempat tidur ini ya tidak aku obrak-abrik dulu karena masih ada anak ya. Nanti kalau dia sudah liburnya berakhir, udah kembali ke kampus, baru aku bersihkan ulang, aku tata ulang, insya Allah ya. Semoga aku masih sehat, masih kuat. Jadi sementara seperti ini dulu, pokoknya intinya lesehan ya. Dan penyangga utama tempat tidur masih aku titipkan di sini sampai aku membuat space untuk merakit tempat tidurnya lagi. Nanti kalau anakku yang kuliah sudah kembali ke kampus, nanti bisa dibersihkan lagi, dirapikan yang lebih bagus lagi mungkin ya. Mungkin mau dicat ulang atau apa, menunggu dia kembali ke kampus lagi ya. Dan sekarang aku harus memindahkan semua perabot ini, harus mengosongkan karena nanti menjadi tempat tidur tingkat tadi ya. Aku taruh di sini di luar kamar tidur utama, jadi berdampingan. Tinggal nanti kasih penyekat dari rak-rak yang ada di sini ya, biar tidak kelihatan banget di situ ada kamar tidur gitu ya. Oke, harus mindahin kulkas sama rak piring kembali lagi di dekat dapur sini ya. Kita pindahin, aku pindahin satu persatu dulu. Dan sekarang aku sudah mulai proses pemindahan lemari besi ini yang panjang. Terus tuh, semua barang-barangnya sudah aku keluarin dan begini ya kondisinya, sangat berantakan banget ya. Kulkas sama rak lemari sudah aku pindah dekat dapur. Jadi seperti ini. Pokoknya kalau aku pindah-pindah tuh seperti ini. Barang-barang harus diturunin baru bisa menggeser lemari, menggeser rak gitu kan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini satu hari ini selesai. Karena juga nggak kuat ya kalau lihat rumah berantakan seperti ini ya. Ya, ini adalah berantakan untuk menuju ruangan yang lebih rapi insya Allah ya. Dan sekarang sudah proses perakitan kembali di tempat yang baru. Jadi seperti ini rencananya ya. Dan sudah mulai terrealisasi ya. Ya mudah-mudahan sih nyaman di sini. Sekarang dibantu dibantu anak-anak gitu ya. Ditemani anak-anak jadi tambah semangat walaupun agak-agak emosi sedikit ya. Seru pokoknya. Dan semoga ini segera selesai karena tuh barangnya masih banyak banget. Alhamdulillah selesai juga proyek aku hari ini, memindahkan tempat tidur besi tingkat ini ya. Di sini semuanya berpindah, semuanya berubah. Capek banget, sebenarnya capek banget ya, tapi seru ditemani anak-anak. Ada yang sudah bisa bantuin, ada yang wirawiri gitu kan. Tapi alhamdulillah ya Allah, nih asar ya, sebelum azan itu sudah selesai.
sudah aku pel juga lantainya. Pokoknya sudah finish. Tinggal ya merapikan beberapa perintilan saja. Intinya sudah aku buatkan tempat tidur di sini. Karena kakak Said sudah tidak mau di kamar utama gitu ya, bareng-bareng sama adik-adiknya gitu ya. Ya nanti kalau adiknya mau di sini ya nggak apa-apa. Untuk yang di atas itu masih kosong karena kasur yang kecil yang untuk di atas kan dipakai masnya ya, yang anakku yang kuliah. Jadi nanti Kak Said cukup yang di bawah dulu. Sebenarnya ada satu kamar nih di depan. Dia posisinya di depan gitu ya, dari pintu depan itu ada kamar ya, deket kamar mandi sini. Tapi ini biasanya tidak ada yang tidur di sini kecuali kalau ada mamaku datang atau mbah putrinya anak-anak. Jadi ini untuk tempat sholat, terus ada lemari baju aku, pokoknya semua pakaian aku ada di sini ya. Atau kalau misalnya ada yang mau nginep, nanti dirapikan dan tidur di sini gitu ya. Tapi untuk sehari-hari itu kosong, tidak ada yang tidur di sini gitu ya. Dan kakak Said pilih di luar seperti ini, tidak mau kamar depan. Karena memang di kamar depan itu juga sempit, terus ada jendela yang langsung keluar rumah gitu, dia ada rasa takut gitu ya. Jadi ya sudah, di sini nggak apa-apa ya, ada pembatas 2 rak kanan kiri, jadi tidak terlalu terbuka banget tapi juga tidak tertutup banget ya, nggak apa-apa untuk anak laki-laki. Dan ini hanya untuk tidur, kalau semua pakaian ada di kamar ya, nanti ganti baju juga di kamar. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf ya untuk pindahan, untuk merakit atau apapun itu tidak aku videoin karena apa ya, ribet banget gitu, ribet terus gerah banget. Kalau di daerah aku tuh panas gitu, gerah. Jadi setiap aku selesai memindahkan barang atau selesai merakit, itu baru aku buat video dan penjelasan. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa supportnya, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.